Memang terlihat sepele, titik saja jadi masalah. Tapi ini sangat memprihatinkan kalau tidak tahu cara penulisan yang benar. Mari pelajari bagaimana penggunaan tanda titik yang benar. Hai, bertemu lagi dengan saya Jenny Wenas. Kali ini masih dalam edisi liburan, tapi kita tetap belajar. Dan kali ini materi kita mengenai pemakaian tanda baca titik. Bagaimana pemakaian tanda titik yang benar? Perhatikan penjelasan saya berikut ini. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir sebuah kalimat pernyataan. Contoh pada kalimat pernyataan berikut ini. Pacarmu duduk di sana, pacarmu akan datang pada pertemuan itu. Di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contoh, A titik kondisi kebahasaan di Indonesia. A titik bahasa Indonesia kedudukan fungsi bahasa daerah menggunakan B titik dan seterusnya. Tetapi tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai satu tanda kurung bahasa nasional yang berfungsi antara lain A tanda kurung lambang kebanggaan nasional, B tanda kurung identitas nasional, dan seterusnya. Kemudian perlu diingat juga, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, seperti pada misalnya 2B. Kemudian tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka yang terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1 tidak menggunakan titik ya, kondisi kebahasaan di Indonesia. Tabel 1.1 setelah 1 tidak menggunakan titik, kondisi bahasa daerah di Indonesia. Kemudian kalau kita menyebutkan bagan 2 tentang struktur organisasi tidak menggunakan titik. Kalau kita menunjukkan grafik 1 tidak menggunakan titik di situ, sikap masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Kemudian kita menggunakan gambar 1 tentang gedung bahasa, atau kita menyebutkan gambar 1.1 tidak menggunakan titik ya, setelah itu mengenai ruang laboratorium. Kemudian aturan yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 02.40.25 artinya pukul 2 lewat 40 menit 25 detik atau pukul 2 40 menit 25 detik. Kemudian 02.40.25 jam artinya 2 jam 40 menit 25 detik atau 00.40.25 jam artinya 40 menit 25 detik atau 00.00.25 jam atau artinya 25 detik. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, atau yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru atau tempat terbit. Contoh, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional titik 2008 titik dan seterusnya di akhir juga menggunakan titik, atau Mulyono Anton M titik 1989 titik Kembara Bahasa judul titik dan seterusnya di akhir menggunakan tanda titik. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. 13.000 menggunakan tanda titik di situ. Kemudian, pemilihan tahun ini lebih dari 1 juta orang. 1 juta di situ penulisannya menggunakan tanda titik. Atau yang lebih besar lagi, anggaran tahun ini mencapai 335 miliar menggunakan tanda titik karena ada bilangan ribuan. Tetapi, tanda titik tidak dipakai untuk
memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, Erin lahir pada tahun 2006 di Manado. Nah, itu dia 2006 tidak menggunakan tanda titik di situ. Kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Contoh, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bentuk dan Kedaulatan Bab 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah judul, jadi jangan menggunakan titik di akhir kalimat itu. Atau yang kedua tentang ilustrasi gambar 3 alat ucap manusia, tidak juga menggunakan titik, walaupun itu adalah akhir dari sebuah kalimat atau sebuah judul ilustrasi atau tabel. Atau kita menunjukkan tabel 5 tentang sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. Nah, itu dia ya. Berikutnya, tanda titik tidak dipakai di belakang. 1 atau A, alamat penerima surat, kemudian beserta dengan siapa yang mengirim surat itu, dan juga tanggal surat, tidak menggunakan titik. Nah, seperti yang ada di layar kaca Anda. Yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73, Menteng, Jakarta 10330, tidak menggunakan titik di situ. Atau juga dengan tanggal surat 11 November 2020 tidak menggunakan titik. Atau Jakarta 11 November 2020 dalam pengertian di sini tanpa menggunakan kop surat, tidak juga menggunakan titik. Itulah pemakaian tanda titik yang benar menurut PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Edisi liburan saya akan menyajikan materi-materi bahasa Indonesia, baik materi sekolah ataupun materi-materi umum lainnya untuk menambah wawasan kita mengenai bahasa Indonesia. Demikian penjelasan saya dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari materi saya. Dan jangan lupa berikan komen yang positif dan terima kasih.